Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eda Rahmawati dari D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang formulasi tablet hisap ekstrak daun sirih hijau. Sebelum masuk ke formulasi tablet hisap, saya akan menjelaskan apa itu tablet hisap. Menurut Farmakope edisi 4, tablet hisap adalah sediaan padat melarut secara perlahan untuk melepaskan obat ke dalam air liur. Tablet hisap biasanya mengandung satu atau lebih bahan obat dan memiliki rasa yang manis. Oke, langsung saja. Metode pembuatan tablet hisap ini menggunakan metode granulasi basah. Pembuatan tablet hisap ini menggunakan metode granulasi basah. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah dimulai dengan menimbang dan mencampur bahan berkhasiat dengan bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, kemudian mengayak adonan menjadi granul, pengeringan granul, pengayakan kering, pencampuran, dan pengempaan tablet. Formulasi tablet hisap ada pada sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan larutan gelatin. Gelatin dilarutkan terlebih dahulu dalam aquades untuk formula 1 dengan konsentrasi 5%, untuk formula 2 dengan konsentrasi gelatin 7,5%, formulasi 3 dengan gelatin konsentrasi 10%. Kemudian ditambahkan dengan air panas sampai 100 ml dan diaduk hingga homogen dan berbentuk menjadi larutan gelatin berwarna seri. Pembuatan larutan gelatin kemudian dibuat granul. Pembuatan granul seperti pada tablet lainnya. Pembuatan granul pertama, ekstrak daun sirih, aspartan, laktosa, dan asam sitrat dicampur sampai homogen. Itu menjadi campuran pertama. Lalu ditambahkan larutan gelatin hingga terbentuk massa granul basah. Granul basah dikeringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 12 jam. Granul yang telah dikeringkan diayak dengan ayakan 14 mesh. Sebelum dibuat tablet dilakukan uji sifat fisik granul, yaitu waktu alir, sudut diam, uji kompresibilitas, dan uji kandungan lembab. Kemudian granul tersebut dicetak menggunakan mesin pencetak tablet. Setelah tablet jadi, kemudian tablet diuji sifat fisik tablet tersebut. Ada uji laju air, uji keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, uji keseragaman ukuran, uji waktu melarut, uji kesukaan atau hedonitas. Hasil dari evaluasi granul menurut tabel 2 menunjukkan sifat fisika dari granul yang dihasilkan, di mana semua formula granul memenuhi syarat kandungan air, yaitu 1-5%, di mana kandungan air ini berfungsi mengaktifkan
bahan pengikat. Sifat alir dari granul dievaluasi dengan menghitung kecepatan alir dan sudut longsor. Semua formulasi memenuhi syarat kecepatan alir, yaitu antara 10-20 gram per detik. Semakin besar konsentrasi gelatin yang digunakan, maka semakin besar kecepatan alirnya. Sudut istirahat yang dihasilkan memenuhi syarat. Granul yang dihasilkan dapat mengalir dengan bebas antara 20 derajat sampai 30 derajat. Indeks kompresibilitas ketiga formula yang ditunjukkan tabel 2 berkisar antara 11,32% sampai 13,56%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indeks kompresibilitas yang dimiliki oleh ketiga formula memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa massa tablet memiliki sifat untuk membentuk massa tablet yang stabil dan membentuk bila diberi tekanan. Sifat fisik tablet. Yang pertama yaitu uji keserakaman bobot. Hasil dari pengamatan yang didapatkan adalah keserakaman bobot tidak lebih dari 2 tablet menyimpang lebih besar 5% dan tidak satu pun yang menyimpang lebih besar dari 10%, sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga formulasi memenuhi persyaratan keserakaman bobot. Yang kedua, uji kekerasan tablet. Kekuatan tablet ditentukan dengan cara mengukur kekerasan dan keregasan tablet. Syarat kekerasan tablet adalah 4-10 kg. Hasil kekerasan dapat dilihat pada data pengamatan. Ketiga formula memenuhi syarat kekerasan tablet dan juga memiliki kekerasan yang stabil. Semakin tinggi konsentrasi pengikat gelatin yang digunakan, maka kekerasannya pun akan semakin meningkat. Yang ketiga, kerapuhan tablet. Kerapuhan tablet berguna untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap guncangan yang terjadi selama proses pembuatan, pengemasan, dan pendistribusian. Syarat keregasan tablet adalah kurang dari 1%. Hasil uji keregasan seperti yang terlihat menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memenuhi syarat uji keregasan. Di antara ketiga formula tersebut, keregasan paling buruk dimiliki oleh formula 1, yaitu 0,40%. Hal tersebut dikarenakan pada formula 1, pengikat atau gelatin yang digunakan konsentrasinya paling kecil, sehingga ketahanan tablet terhadap guncangan pun rendah. Yang keempat, uji waktu larut tablet. Waktu larut merupakan parameter penting pada tablet hisap. Tablet hisap ekstrak kering daun sirih hijau diharapkan memiliki waktu antara 5-10 menit. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya waktu larut erat hubungannya dengan hidrofilitas dari eksipien. Hasil uji waktu larut ditunjukkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gelatin, semakin lambat pula waktu larutnya. Waktu larut akan menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi gelatin itu. Hal itu dikarenakan semakin tinggi konsentrasi gelatin sebagai pengikat, maka akan meningkatkan kekompakan massa tablet hingga akan lebih lama terkikis atau terlarut. Berdasarkan waktu larut, formula yang memenuhi syarat adalah formula 2 dan formula 3, di mana waktu larutnya berada pada rentang 5-10 menit. Yang kelima, uji keserakaman bobot. Uji keserakaman ukuran. Hasil evaluasi keserakaman ukuran diperoleh keserakaman tablet yang memenuhi syarat, di mana diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Laju air, homogenitas campuran, dan kestabilan patch menyebabkan ukuran tablet menjadi seragam. Untuk
penelitian ini dilakukan uji kesukaan formula 1 diujikan kepada responden untuk menentukan formulasi terbaik di antara ketiga formula. Yang keenam, uji kesukaan, yaitu penampilan tablet sebagian besar responden pada formulasi 1, 2, 3 menyukai penampilan tablet. Terlihat pada data pengamatan yaitu 60%. Responden suka dengan penampilan tablet hisap untuk ketiga formula. Yang menyatakan agak tidak suka pada formula 1 sebanyak 40%, formula 2 dan 3 sebanyak 35%. Dan responden yang menyatakan tidak suka terhadap penampilan tablet hisap sebanyak 5% pada formula 2 dan 3. Namun seperti responden agak tidak suka dan tidak suka terhadap penampilan tablet hisap. Hal ini disebabkan oleh warna tablet hisap yang kurang menarik karena pada formulasi tidak ada penambahan zat pewarna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penyampaian materi kali ini dapat disimpulkan formulasi terbaik tablet hisap ekstrak kering daun sirih hijau berdasarkan evaluasi fisik dan uji kesukaan adalah formula 3 yang mengandung ekstrak kering daun sirih hijau 100 mg. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.